Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, di sini saya beserta teman-teman saya akan menjabarkan materi tentang merchandising, word of mass marketing, dan kemas ulang informasi. Matkulnya adalah pemasaran dan jasa informasi perpustakaan. Nah, di sini kami memiliki 7 anggota. Yang pertama Dinda, Hanina Haitul Husna, Lady Nur Islami, Netlayanti, Kintana Natasha, Vito Arviko Putra, dan Zahara Sriwayuni. Nah, di sini saya adalah Kintana Natasha. Saya akan menjabarkan materi pertama, yaitu latar belakang. Nah, perpustakaan merchandise adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan konsep merchandising atau pemasaran produk ke dalam layanan perpustakaan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan perpustakaan, meningkatkan citra, dan bahkan menghasilkan pendapatan yang dijual bisa berupa buku, alat tulis, souvenir, atau bahan produk digital yang terkait dengan koleksi dan layanan perpustakaan. Nah, perpustakaan sebagai pusat informasi dan edukasi tidak terlepas dari kebutuhan akan strategi promosi untuk meningkatkan keterlibatan dan jumlah pengunjung. Maka, merchandise dalam yang diadakan dalam perpustakaan itu sangat membantu meningkatkan minat kunjung pemustaka ke dalam perpustakaan. Nah, 3 konsep utama yang semakin relevan dalam konteks promosi perpustakaan adalah merchandising, word of mass marketing, dan kemas ulang informasi. Nah, bagian pertama, apa sih pengertian merchandising? Adalah menuju pada serangkaian strategi visual, tata ruang, dan promosi yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik bahan pustaka serta pengalaman pengguna saat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan. Nah, ada beberapa pengertian nih terkait merchandising ini. Yang pertama itu menurut Evan dan Saponaro adalah bagian dari strategi layanan pengguna yang berbasis estetika visual yang perilaku pengunjung. Mereka menekankan bahwa pemajangan koleksi yang efektif dapat menjadi alat komunikasi pasif yang sangat kuat. Nah, ada pendapat lainnya. Menurut Kelly menjelaskan, penggunaan pendekatan merchandising mempunyai kemampuan mengubah citra perpustakaan di ruang tradisional yang kaku menjadi ruang untuk bereksplorasi dan berintegrasi pengetahuan. Nah, tujuan dari merchandise maksudnya itu dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa kita harus meningkatkan strategi visual dalam perpustakaan ini. Nah, juga meninggalkan tradisi lama, berupa sekedar ke perpustakaan itu sekedar meminjam buku, lanjut mengembalikannya saja, itu berupa tradisi masa lampau gitu. Jadi perpustakaan juga harus meningkatkan dan mengikuti perkembangan modern pada saat ini. Jadi bisa menyesuaikan keadaan yang ada pada saat ini juga. Nah, apalagi pada saat ini kita udah di era digital ya. Kita udah masuk ranah digitalisasi. Jadi kita harus menyesuaikan terhadap perkembangan zaman pada saat ini. Nah, merchandise di perpustakaan
juga untuk menyusun dan menata dan menampilkan koleksi agar lebih menarik dan mudah diakses oleh pengunjung. Tujuannya bukan hanya sekedar estetika, tapi juga bagaimana memancing minat baca dan meningkatkan peminjaman buku. Seperti halnya di toko retail yang memanjang produk agar pelanggan tertarik membeli. Perpustakaan juga bisa menggunakan strategi serupa untuk menonjolkan koleksi tertentu, misalnya buku baru, tema musim, atau topik yang sedang tren. Nah, di sekitar kita ini bisa kita lihat ya, di perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang berlokasi di Bukit Tinggi itu juga udah melaksanakan merchandising ini. Seperti karena perpustakaan itu merupakan membawa pahlawan kita yaitu Bung Hatta, di sana juga menyediakan souvenir tentang Bung Hatta juga. Karena perpustakaan itu kan dibangun oleh Bapak Proklamator Bung Hatta ya. Jadi merupakan ciri khas dari perpustakaan tersebut, seperti mengadakan kegiatan seperti sablon baju yang berupa gambar Bapak Bung Hatta atau gantungan kunci yang menggambarkan tentang Bung Hatta. Ya. Nah, berikut dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Perkenalkan, saya Dinda. Saya akan membacakan materi tentang komponen penting dalam merchandising perpustakaan. Yang pertama yaitu penataan koleksi secara visual. Strategis buku dan bahan pustaka tidak hanya disusun menurut klasifikasi tertentu, tetapi juga dikelompokkan berdasarkan tema, tren, atau peristiwa tertentu. Yang nomor dua yaitu penggunaan display atau signage tematik, papan informasi, label warna, serta display buku pilihan staf merupakan bentuk merchandising yang menonjolkan koleksi tertentu. Yang nomor tiga, visual branding perpustakaan, penggunaan warna, pencahayaan, poster, dan elemen desain interior mendukung citra perpustakaan sebagai ruang yang modern dan inspiratif. Yang keempat, promosi koleksi melalui media sosial atau layanan digital. Merchandising digital seperti membuat konten visual, infografis, video ringkas. Selanjutnya, manfaat merchandising bagi perpustakaan. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi bahan pustaka. Koleksi yang ditampilkan secara menarik dan mudah ditemukan cenderung lebih sering dipinjam. Dua, mendukung pembelajaran dan literasi penyajian koleksi tematik, mendorong pengguna mengeksplorasi topik baru, menciptakan suasana instruktif dan ramah. Visual merchandising dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, termasuk anak-anak, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas. 4. Menarik generasi digital natif. Pengguna muda lebih tertarik pada tampilan visual yang interaktif dan ruangan baca yang estetis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang word of mouth marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut. Adalah strategi promosi yang mengandalkan penyebaran informasi, rekomendasi, atau testimoni secara informal dari satu individu ke individu lain. Di dalam praktiknya, kegiatan penyampaian informasi ini terjadi ketika seseorang membagikan pengalaman positif atau bahkan negatifnya tentang suatu layanan, produk, atau institusi kepada orang lain, baik secara face-to-face maupun melalui media digital seperti media diskusi atau aplikasi perpesanan. Jadi, dari kegiatan penyampaian informasi ini dapat difungsikan sebagai bagian dari strategi promosi yang lebih efektif karena memiliki kekuatan merekomendasikan layanan perpustakaan secara personal yang lebih dipercaya dibandingkan iklan konvensional. Dan dari kegiatan penyampaian ini juga berpengaruh terhadap minat kunjung ke perpustakaan karena secara realitanya saja, jika semakin banyak dan semakin sering informasi positif yang disebarkan melalui penyampaian informasi ini, maka akan semakin besar pula minat seseorang untuk mengunjungi perpustakaan tersebut.
Selain itu, pengalaman positif yang diterima oleh pemustaka juga menjadi informasi yang sangat berharga bagi calon pemustaka lain, sehingga penyampaian informasi dari mulut ke mulut ini menjadi jalur yang sangat efektif di dalam meningkatkan kunjungan dan pemanfaatan layanan yang ada di perpustakaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik word of mouth marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut dalam perpustakaan. Yang pertama yaitu personal dan kredibel. WOM dianggap lebih dipercaya karena berasal dari pengalaman nyata pengguna perpustakaan. Contohnya, seseorang mahasiswa memberikan rekomendasi kepada temannya tentang koleksi buku yang bagus di perpustakaan. Yang kedua yaitu bersifat organik dan spontan. WOM terjadi secara alami ketika pengguna memiliki kesan kuat dan ingin membagikannya. Contohnya, seorang pengguna perpustakaan merasa sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh pustakawan dan secara spontan membagikan pengalamannya di media sosial. Yang ketiga yaitu memiliki efek multiplikasi. Satu pengalaman positif dapat disebarluaskan ke banyak orang dengan cepat, terutama di era digital. Contohnya yaitu, seorang pengguna perpustakaan membagikan pengalaman positifnya tentang program pelatihan literasi di perpustakaan. Jadi, dengan memahami karakteristik word of mouth marketing, perpustakaan dapat meningkatkan reputasi dan meningkatkan minat pengguna dengan memberikan pengalaman yang positif dan memuaskan. Baiklah, saya Hanina Hayatul Husna dengan NIM 2230304017 akan melanjutkan materinya, yaitu strategi meningkatkan WOMM di perpustakaan. WOMM sendiri singkatan dari Word of Mouth Marketing. Beberapa poin di antaranya yaitu pelayanan yang berkualitas tinggi, event dan program literasi inovatif, pemanfaatan media sosial. Untuk pemanfaatan media sosial ini, kita bisa menggunakan media sosial berupa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberikan layanan yang luar biasa baik, membuat pengalaman yang unik, membangun komunitas, mengadakan acara dan kegiatan, memberikan insentif, dan yang terakhir yaitu mengukur dan mengevaluasi kegiatan. Poin selanjutnya yaitu memanfaatkan WOMM bagi perpustakaan. Ada beberapa poin di antaranya, yaitu yang pertama, meningkatkan dan kepercayaan publik. Yang kedua, menarik pengguna baik tanpa promosi besar. Yang ketiga, mendorong loyalitas dan keterlibatan pengguna secara sukarela. Dan poin yang terakhir yaitu membangun komunitas pengguna yang aktif dan saling merekomendasikan. Baiklah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Sriwayuni dengan NIM 2230304060. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakninya kemas ulang informasi. Bentuk-bentuk kemas ulang informasi di perpustakaan. Yang pertama, yakninya ringkasan atau abstrak. Ringkasan atau abstrak merupakan penyajian ulang informasi dari sebuah sumber, biasanya berupa buku atau artikel dengan memadatkan isi pokoknya dalam bentuk tulisan singkat dan jelas. Contoh, sebuah buku berjudul Sejarah Peradaban Islam dibuat ringkasan satu halaman yang mencakup periode penting, tokoh utama, dan perkembangan peradaban secara garis besar. Yang kedua, infografis. Infografis adalah penyajian ulang informasi dalam bentuk visual yang menarik, menggabungkan teks dengan elemen grafis seperti ikon, grafik, dan diagram. Contohnya, sebuah infografis yang menjelaskan langkah-langkah dalam cara menelusuri informasi di opak perpustakaan, lengkap dengan ikon dan panah petunjuk. Yang ketiga, yaitu video edukatif atau slide presentasi. Informasi disampaikan lewat video atau presentasi untuk lebih menarik dan mudah dipahami. Contoh, video cara mencari referensi tugas akhir. Yang keempat, yaitu panduan bertema atau pathfinder, yaitu daftar sumber informasi seputar suatu topik tertentu. Contoh,
Pathfinder tentang literasi media remaja, berisi buku, artikel, dan tautan. Yang kelima, newsletter atau buletin, yaitu publikasi berkala berisi info dan rekomendasi dari perpustakaan. Contoh, buletin bulanan dengan info buku baru dan tips membaca. Yang keenam yaitu kartu baca atau book talk ringkas, yakninya deskripsi singkat untuk menarik minat baca buku. Contoh, kartu bertuliskan suka misteri, baca kisah Sherlock Holmes. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemas informasi yang baik juga berperan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi. Ketika informasi disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan menarik, audiens akan lebih fokus, terlibat, dan mampu mengingat pesan yang disampaikan. Visualisasi, narasi, dan pemilihan kata yang tepat sangat membantu dalam menciptakan kesan yang kuat. Hal ini sangat penting dalam dunia pendidikan, layanan publik, atau kampanye sosial, di mana keberhasilan komunikasi sangat menentukan hasil akhirnya. Manfaat dari kemas informasi dalam bahasa manusia sangat terasa dalam aspek aksesibilitas. Informasi yang dikemas dengan baik bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas misalnya. Dengan demikian, kemas informasi mendukung prinsip inklusivitas dalam penyebaran pengetahuan. Akhir, kemas informasi yang tepat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang benar, serta mencegah kesalahpahaman ketika pesan disampaikan secara jelas dan kontekstual. Individu dapat mengevaluasi informasi dengan lebih kritis dan mengambil tindakan yang sesuai. Hal ini juga mendorong tumbuhnya budaya literasi informasi, yaitu kemampuan untuk mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak. Oleh sebab itu, kemampuan mengemas informasi dalam bahasa Indonesia bukan hanya bermanfaat, tapi juga sangat penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dan sadar informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.